bisa dari degree of operating leverage ya. Jadi teman-teman kalau ingat tadi, yang tadi diulangi sebentar. Yang mana? Yang ini. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Ya. Jadi total cost atau biaya yang mungkin timbul itu penjumlahan dari fixed cost, biaya yang tetap ditambah sama variable cost. Karena komponen biaya kan ada dua. Ada fixed cost dan variable cost. Jadi semuanya dijumlahkan. Nah, variable cost kan V dikalikan Q. Kalau total cost kan P dikalikan Q. Jadi kalau dibuat perkawinan silang, jadi perhitungan silang, itu nanti bisa ketemu Q-nya, Q pada titik break even itu sama dengan fixed cost dibagi P minus V. Ya. Teman-teman bisa lihat itu di halaman 5.5. Nah, berikutnya arus kas yang tidak pasti. Arus kas yang tidak pasti itu bisa dikatakan berarti kalau sesuatu yang tidak pasti itu kan berarti resikonya tinggi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dideketin sama orang gitu kan, ini kok diberi harapan palsu gitu kan ya. Jadi nggak semuanya serba nggak pasti. Nah berarti itu resikonya tinggi. Ya. Teman-teman harus ingat bahwa arus kas yang tidak pasti itu resikonya tinggi. Ya, jadi di PHP-in ya. Nah, kalau PHP itu cenderung resikonya tinggi. Sama dengan investasi. Kalau resikonya tinggi berarti degree of operating leverage-nya itu tinggi juga. Atau ketidakpastian laba operasinya juga tinggi. Ya. Nah, pengukuran degree of operating leverage ini dari mana? Yaitu rasio penurunan laba dibagi dengan penurunan penjualan. Ya. Ini yang maksudnya rasio yang ini. Rasio itu kan pembagian. Ya. Jadi, laba operasi tahun 1 dikurangi laba operasi tahun ini dibagi penurunan penjualan, berarti penjualan pada tahun ke-0 dikurangi penjualan tahun ini ya. Jadi rasio, teman-teman harus ingat-ingat, rasio itu pembagian. Kalau rasio penurunan degree of operating leverage ini menghitungnya adalah dengan membandingkan perubahan laba operasi terhadap perubahan penjualan. Ya. Kalau perubahannya atau rasio perubahannya itu tinggi, berarti dia resikonya tinggi. Kalau rasio laba operasi dibanding penjualan ini tinggi, berarti arus kasnya semakin tidak pasti. Ya. Terus ada lagi yang kedua, arus kas yang tidak pasti itu tidak cuma diukur dari degree of operating leverage, dihitung juga dari koefisien variabel. Ya. Koefisien variation. Ya. Koefisien variation. Teman-teman bisa lihat di halaman 5.12. Ya. Ada 3 proyek. Ini kayaknya antara yang buku online sama buku yang diberikan ke saya beda ya. Ya udah nggak apa. Jadi ada proyek namanya proyek C sama proyek D. Nah, proyek C ini expected value-nya 1000. Proyek D expected value-nya 1500. Nah, teman-teman kalau ngelihat dari expected value-nya pasti lebih memilih proyek yang D. Ya kan? Tapi masalahnya kita juga melihat dua hal. Selain dari expected value, teman-teman kalau pengen tahu expected value, itu nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan.
Tapi kemudian kita belajar masalah koefisiennya. Koefisiennya yang C itu 400. Nah, ini yang lambang theta ini itu namanya deviasi. Kalau teman-teman masih ingat tadi deviasi itu adalah perbedaan dari yang diharapkan dengan kenyataan. Ya. Perbedaan yang diharapkan dengan yang kenyataannya. Ya. Nah, penyimpangan, benar. Makasih Mbak Fevi. Nah, kalau proyek yang C, itu dia penyimpangannya kecil. Jadi resiko untuk menyimpangnya itu kecil. Ya. Ini kalau saya ibaratkan cowok ya. Yang proyek C, ini pengembaliannya ya. Pengembaliannya itu kira-kira nggak meyakinkan lah ya. Kira-kira nanti mungkin nggak bisa beliin rumah, mobil mewah, mungkin enggak. Yang D ini dia bisa beliin villa, bisa beliin mobil mewah. Tapi deviasinya, penyimpangannya, yang C ini kayaknya lebih setia daripada yang D. Kalau yang D ini menyimpangnya jauh. Ya, jadi resiko menyimpangnya tinggi. Sehingga kita dapatkan koefisien variation. Koefisien variationnya yang proyek C 0,4, yang proyek D 0,33. Ya. Yang proyek C ini dia lebih beresiko daripada yang proyek D. Ya, ya selisihnya nggak jauh-jauh lah, 0,07. Ya. Jadi koefisien variation ini semakin tinggi koefisien variationnya, berarti resikonya semakin tinggi. Ya. Nah, sekarang yang yang ketiga. Tadi kan arus kas yang tidak pasti itu ada disebabkan oleh degree of operating leverage atau laba operasinya. Terus yang kedua tadi arus kasnya tidak pasti karena koefisien variationnya. Nah, yang ketiga ini arus kas yang tidak pasti itu bisa disebabkan dari expected cash flow atau cash flow yang diekspektasikan. Nah, kalau yang resikonya tinggi itu biasanya jika standar deviasinya tinggi. Menilainya pakai apa? Menilainya pakai NPV. Ya, menilainya pakai NPV. Jadi, kalau yang expected cash flow-nya, kalau cash flow-nya yang diharapkan itu semakin tidak pasti, itu biasanya standar deviasinya itu lebih besar. Ya. Kalau standar deviasinya itu besar, berarti resikonya semakin besar. Kalau resikonya semakin besar, itu S-nya atau standar deviasi yang distandarisasi itu akan lebih besar. Ya. Nah, terus ada cara yang lain, yaitu dengan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo ini biasanya jarang dipakai ya, tapi nggak apa-apa saya ituin lagi. Simulasi Monte Carlo ini dia memperkirakan probabilitas kondisional, ya. Jadi menaksir distribusi nilainya. Distribusi nilainya ini bisa merupakan NPV. NPV juga bisa ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di halaman 5.20 ya. Jadi disimulasikan tuh dikira-kirakan. Ya. Kalau misalnya unit yang terjual ini sekian, itu berarti probabilitasnya berapa persen. Kalau harga jualnya sekian, itu kira-kira berapa persen. Jadi dikira-kirakan, disimulasikan. Nah, tentunya yang namanya simulasi itu tidak dengan satu angka, dengan banyak skenario. Ya. Itu yang dinamakan dengan simulasi Monte Carlo. Nah,
Selain resiko itu kita bisa menilainya dari deviasi, dari arus gas yang tidak pasti, kita juga bisa menilai resiko ini dalam konteks CAPM. Ada yang masih ingat CAPM itu apa? Yuk. Halo, ini semua masih belum ngantuk kan ya? Masih jam 10 kok. Teman-teman kalau capek bisa sambil selonjoran, sambil tiduran, sambil minum kopi juga nggak apa-apa ya. Santai aja kita belajarnya. Ada yang masih ingat CAPM? Halo. Ada yang masih ingat CAPM? CAPM ini dulu pernah saya bahas dulu banget. Itu kalau nggak salah pertemuan yang kedua apa ya? Tutorial online yang kedua. Kedua apa pertama ya CAPM ya? Sambil ngopi yang masuk cuma kopi. Ya, saya berusaha bahasanya yang paling enteng diterimanya deh. Jadi bisa masuk sambil bareng-bareng sama kopinya ya. Anda masih ingat CAPM nggak? Dulu dipakai untuk apa CAPM ini? Ya, ya, ya. Halo. Yang lain pada kemana ya? Mbak Muji, Pak Nano, Mbak Yunita. Capital Asset Pricing Model. Iya Pak, itu baru saya ketik di atas itu. Mbak Yunita, Mbak Ani, Mbak Suhartini, Mbak Eeng, Mbak Fevi. Ini pada kemana ya? Ada, ya. Yuk, berarti CAPM? Ya, masih ada. Kalau masih ada, keseimbangan hubungan antara resiko setiap aset. Wih, Mbak Fevi. Luar biasa jawabannya. Berat ya. Keseimbangan hubungan antara resiko setiap aset. Bisa, bener-bener, boleh. Jadi rumus yang di bawah ini, rumus yang panjang dan indah ini rumus dalam CAPM. Dulu sebenarnya saya pernah membahas CAPM ini, cuman nggak tahu mungkin teman-teman sudah menguap ya. Ini saya bahas pada saat kita membahas harga saham, ya. Pas dulu saya pernah ngitung, teman-teman kira-kira kalau saham ini itu bisa dihargai nilainya kira-kira berapa, itu ngitungnya pakai CAPM. Ya. CAPM itu sebenarnya mengukur untuk menaksir keuntungan yang disyaratkan. Boleh. Menaksir keuntungan yang disyaratkan dan dia melihatnya dari, ada yang tahu nggak? Kira-kira keuntungan yang disyaratkan itu ngelihatnya dari mana? Keuntungan yang disyaratkan. Keuntungan yang disyaratkan itu berarti keuntungan yang diharapkan sama investor. Nah, keuntungan yang diharapkan itu menilainya kira-kira untung segini ini udah besar belum? Apa terlalu besar? Apa terlalu kecil sehingga nggak balik modal? Nah, itu ngukurnya pakai apa? Ngukurnya faktor apa? Faktor resiko. Luar biasa sekali. Makasih Pak Nano, makasih. Mbak Fevi juga ya. Makasih ya. Benar ya, masih ingat ya? Alhamdulillah, masih ingat. Nah, jadi menilai sesuatu itu kira-kira keuntungannya wajar atau enggak, atau kira-kira pantasnya berapa, itu kita menghitungnya dari resikonya. Ya. Nah, di dalam rumus CAPM ini itu kan ada beberapa hal. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat E dalam kurung RI, ya. E dalam kurung RI atau RI, ya. Itu adalah expected risk, ya. Resikonya. Nah, terus ada yang namanya beta, ya, beta resiko. Beta itu maksudnya apa? Beta itu selisih antara apa? Resiko dari investasi itu dikurangi dengan resiko investasi bebas resiko. Jadi resiko yang kita harapkan dari investasi itu dikurangi dengan investasi bebas resiko. Teman-teman kalau investasi itu kan pasti nyari yang bebas resiko. Yang bebas resiko itu asosiasinya adalah
yang dijaminkan pemerintah, biasanya deposito sama SBI. Ya, SBI ini yang menerbitkan Bank Indonesia. Jadi insya Allah aman. Karena pasti dikembalikan sama bank, dia dijamin sama pemerintah. Nah, jadi tingkat keuntungannya pasar, ya, tingkat keuntungan investasi yang diberikan pasar dikurangi dengan tingkat keuntungan dari investasi deposito atau investasi SBI. Ya, itu cara menghitungnya pakai CAPM. Nah, ini kayaknya modul yang kelimanya sudah habis. Ya. Teman-teman kira-kira nyandak nggak dikit-dikit tentang materi resiko investasi ini? Coba, saya pengen tahu. Nanti saya kasih poin-poin. Poin dalam resiko investasi. Jadi kalau teman-teman tadi kira-kira nggak nyambung ya, saya kasih poin-poinnya. Jadi dalam resiko investasi, ya, resiko tinggi, resiko dalam investasi itu dikatakan tinggi jika, ya, arus kas tidak pasti. Satu, ya. Ini teman-teman yang harus ingat. Jadi poin-poinnya ya, kalau teman-teman pengen tahu, kita dari tadi tuh ngomongin apa sih Bu sejam itu Bu? Kita ngomongin resiko dalam investasi. Ya, resiko itu dikatakan tinggi. Resikonya itu kita bilang ini investasinya beresiko. Dia dikatakan resikonya tinggi jika apa? Satu, jika arus kasnya tidak pasti. Ya. Dua, jika arus kasnya tidak pasti, deviasinya besar. Ya. Itu yang kedua. Ya. Jadi arus kasnya tidak pasti, terus deviasinya tinggi, ya, maka kita bisa mengatakan resikonya tinggi. Ya, resiko dalam investasi itu tinggi. Ya. Nah, menghitungnya gimana Bu menghitungnya? Menghitungnya yang kedua, menghitungnya disebut arus kas yang tidak pasti itu bagaimana Bu? Nah, pertanyaan yang bagus ya Mbak Adelia. Jadi arus kas yang tidak pasti itu bagaimana? Kalau teman-teman bilang arus kasnya pasti, itu berarti setiap bulan, setiap tahun akan menerima arus yang masuk dan yang keluar itu jumlahnya sama. Jadi kalau misalnya bulan ini kira-kira dapat kas masuk 100 juta, bulan depan 120 juta, bulan depan 150 juta, bulan depannya lagi 90 juta, berarti kita bisa bilang bahwa arus kasnya itu pasti. Kalau nggak pasti misalnya apa? Misalnya arus kasnya bulan ini 200 juta, bulan depan minus 10 juta, bulan depannya lagi dapat 500 juta, bulan depannya lagi minus lagi 50 juta. Atau bulan depannya meskipun positif mungkin jadi cuma positif 10 juta. Itu kita katakan tidak pasti. Jadi tidak bisa diramalkan. Angkanya itu tidak bisa dikira-kira. Itu yang disebut arus kas yang tidak pasti. Ya. Nah, menghitung kepastian dan ketidakpastian tadi, kita ingat teman-teman tadi, ya, degree of operating leverage atau selisih perubahan laba operasi dibagi perubahan penjualan. Ya. Itu salah satunya. Kalau deviasi besar, kalau selisihnya sedikit tapi disebut arus kas pasti ya Bu. Ya sebenarnya angka pasti dan tidak pasti itu nggak ada ukurannya Mbak Adelia ya. Jadi kita bisa bilang bisa diperkirakan. Itu yang disebut kepastian arus kas. Paling enggak itu bisa diiro-iro. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaannya Mbak Eeng, kalau deviasi besar itu apa Bu? Deviasi kan tadi seperti saya bilang, deviasi itu adalah penyimpangan